Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya mau jawabin atau ngerespon komentar kalian dan pertanyaan kalian yang udah masuk di channel Teknisi Digital. Satu persatu ya, pelan-pelan teman-teman. Video ini tayang di hari ini tanggal 27 Juli 2022 jam 19.00. Langsung ya kita ke TKP teman-teman. Ada sebuah komentar dari Aston Grab Kios. Kalau ganti kabel bisa nggak bang? Soalnya pas aku ganti kabel yang agak besar panasnya lumayan. Bisa bang, bisa. Memang kabel solder yang murah itu kabelnya tipis banget gitu, serabut tembaganya tuh kecil banget. Bisa jadi bukan tembaga, bisa jadi aluminium gitu. Jadi kualitasnya kurang bagus, lebih bagus menggunakan kabel yang tembaga. Jadi kalau misalnya mengganti kabel solder yang asli dengan kabel yang lebih baik, lebih bagus, itu ya lebih baik jadinya nanti ya. Buktinya kamu udah ganti kabelnya terus panasnya lumayan gitu. Bagus itu bang. Di video merubah solder murah jadi setara solder mahal, teman-teman. Video short. Kemudian dari Muhammad Idris, matur suwun ilmunya bang. Oh ya, bang, video kelanjutan menentukan kabel sekunder gimana tuh? Thanks so much. Ada kok videonya bang, nanti coba saya kopikan linknya ya di situ, di kolom komentar ini. Nanti abang tonton aja di situ. Saya udah buat lengkap tuh antara sekunder dan primernya. Oh, videonya mana ya? Ntar saya cariin dulu ya, saya cariin ya. Saya cariin tapi nanti deh, nanti saya itu. Saya kasih linknya. Soalnya kalau saya jawab sekarang nanti komentar kamu nggak muncul lagi loh. Itu ceritanya. Kemudian dari Blank Onyx, bang, punya saya dinamo pengeringnya putarnya kencang tapi tabungnya nggak mau muter sama sekali. Dinamo pengeringnya muternya kencang tapi tabungnya nggak mau muter sama sekali. Oh itu bang, coba pertama kali buka aja atau rogoh aja bagian bawah dari keranjang, itu biasanya ada kain yang nyelip tuh gitu. Kalau nggak kaos kaki, celana dalam biasanya nyelip di situ. Itu cabut dulu. Kalau memang nggak ada yang nyelip misalnya, coba abang cek, buka bagian belakang dari mesin cuci itu, coba cek di di asnya di asnya mesin pengering ke tabung itu kan ada baut tuh. Itu mungkin masangnya kurang pas atau bautnya lepas. Coba aja bang cek ya. Kalau memang bautnya kendor, kencengin aja. Terus dari Gum Setiawan, maaf om, saya lihat video 2 tahun yang lalu ini. Masalahnya persis sama home theater model HT F455 RKXD. Matot karena petir. Kira-kira apakah kerusakannya akan sama seperti di video ini? Sudah saya bawa ke servis perseorangan tapi tidak sanggup, katanya ada komponen IC amplifier juga kena. Itu kalau nyari di Lazada merek atau tipe IC-nya apa ya? Ditunggu konfirmasi selanjutnya. Terima kasih. Itu nanti saya bisa jawabnya kalau misalnya saya bongkar lagi home theaternya bang gitu. Untuk sekarang saya belum bisa bongkar home theaternya, tapi besok atau beberapa waktu kemudian insya Allah saya bakal bongkar ya. Saya bakal tunjukin IC-nya tipenya berapa gitu. Sebetulnya kalau misalnya rusak kena petir, kurang lebih rusaknya itu ya sama seperti yang ada di video ini. Video ini berseri kok. Di video cara memperbaiki home theater Samsung HTF 455 RKX mati total, MCB turun alias jeglek. Itu ada videonya, itu videonya berseri, jadi cek aja satu persatu di playlist audio. Ada di situ semua. Cara betulinnya, mana sih bagian yang rusak di home theater itu, karena home theater itu kena sambar petir gitu.
Oke teman-teman, next ya ke pertanyaan selanjutnya. Kata Awe Chandra, terlalu beresiko harus pakai sound card biar aman. Di video short cara merekam dari audio mixer ke HP. Setahu saya kalau misalnya kita pakai rack itu HP kita aman kok bang. Kecuali kita pakai main out dari dari audio mixer ke amplifier itu memang sinyalnya besar gitu. Tapi kalau dari rack, dari socket out rack gitu, dia tuh sinyalnya nggak gede-gede banget kok, atau bahkan bisa dibilang dia signalnya kecil, cuman signalnya bagus gitu. Karena memang dia diperuntukkan untuk dimasukin ke dalam perangkat yang sensitif, misalnya seperti HP atau PC seperti itu. Aman itu. Saya udah sering pakai ngerekam dari line rack, aman-aman aja kok HP saya. Saya pakai Infinix, bang. Sampai sekarang masih aman-aman aja. Dan nggak ada resiko sama sekali memang gitu. Suaranya pecah juga enggak gitu. Kecuali kita setting mixernya salah gitu. Kalau misal kita mau merekam, pastikan bass atau treble atau mid low high-nya atau high mid low-nya itu jangan maksimal ya. Secukupnya aja. Kita monitor aja pakai headset supaya kita bisa tahu keluarannya itu udah enak apa belum gitu. Kalau dimaksimalin semua, volumenya ya nanti hasilnya tuh bakal nggak bagus. Hasilnya bakal nggak bagus dan pecah, dan itu bisa merusak HP gitu. Terus gimana kalau misalnya pakai sound card? Sound card aman apa enggak gitu? Sound card dibilang aman atau enggak aman itu sama aja sih. Kalau misal dibilang enggak aman, kenapa gitu? Kalau misal dibilang aman, kenapa? Apakah sound card memang selalu ngeluarin signal yang kecil, yang aman, friendly untuk HP? Enggak juga gitu. Sound card itu dikasih input baterai biasanya ya. Kasih input baterai atau input tegangan 5 volt dari adaptor gitu. Kurang lebih sama aja sama audio mixer. Audio mixer yang digunakan di video short cara merekam dari audio mixer ke HP itu menggunakan tegangan input 5 volt juga, menggunakan adaptor gitu. Atau kita colokin langsung ke PC atau laptop, dan itu tegangan yang masuk ke audio mixer sama-sama 5 volt gitu. Antara audio mixer dan sound card itu sama-sama menggunakan input 5 volt. Terus signal audio yang dikeluarkan itu bahkan lebih aman audio mixer, karena kita sendiri bisa setting gitu berapa besar keluarannya, karena tombolnya kan banyak tuh, ada volume, ada mainnya. Main volume teman-teman, main volume, master volume lah. Ada master volumenya, ada low, mid, high-nya, ada gain-nya, itu yang kita kontrol gitu. Jadi sebelum kita colokin ke HP, kita bisa tes dulu pakai headset, kira-kira settingan kita tuh udah bagus apa belum gitu. Kalau udah bagus, bisa kita colokin ke HP. Pertanyaan, kalau maksimal, kalau misalnya potensionya di mixer itu kita maksimalin, itu bakal ngerusak HP apa enggak? Bisa jadi juga bisa ngerusak gitu. Karena maksimal. Kalau misalnya gini, kalau misalnya ada indikator klipnya itu sampai nyala, terus itu kan biasanya di mixer itu kan ada peaknya ya, di atas potensio volume itu kan ada peaknya, ada indikator peak sama klip itu nggak boleh nyala. Kalau misalnya nyala, artinya signal yang masuk itu terlalu besar, itu nggak boleh. Dan kalau misalnya dipaksain untuk direkam, kalau misalnya klipnya nyala dan peaknya nyala, artinya sinyal itu nggak bagus dan itu bisa merusak HP. Pertanyaannya, itu ada nggak indikator peak sama klip di sound card yang kita beli, misalnya BM800 atau B misalnya? Nggak ada gitu. Dia nggak ada indikator untuk signal itu klip atau peaknya, nggak ada. Kita udah terima bersih aja gitu. Dan kekurangannya menggunakan soundcard itu yaitu teman-teman, suaranya campur dan dia lambat sebetulnya responnya.
Ada video tentang sound card, nanti bakal saya buatin. Saya bakal komparasikan antara sound card dengan audio mixer asli Speed Up 4 gitu. Sama-sama murah, tapi kita akan memilih yang mana gitu. Nanti bakal saya tunjukin di videonya teman-teman. Hasilnya tuh lebih enakan mana dan jernihan mana. Jauh lebih jernih, titik-titik teman-teman. Yang jelas gini, saya kasih bocoran, jauh lebih bagus mixer, lebih puas kita daripada sound card. Karena kalau mixer teman-teman, mixer itu suara vokal kita tuh kedengeran jelas banget gitu loh, daripada kita pakai audio sound card. Suara kita tuh jelas banget. Nah, misalnya sekarang saya lagi rekaman ini ya, saya kan pakai mixer asli Speed Up 4. Dan saya pakai mikrofon Behringer, dan itu Phantom Power dari Tafware. Itu suaranya tuh jernih banget gitu teman-teman. Mikrofon kondenser ya. Itu suaranya tuh jernih banget nih. Sekarang saya jaraknya jauh nih dari mikrofon, tapi suaranya tuh terdengar jelas banget gitu. Dan keras juga suaranya. Tapi kalau pakai sound card, suaranya tuh jauh teman-teman. Kita tuh cuman menang dapat ini aja, dapat gema sama dapat efeknya aja. Aduh. Itu sebetulnya nggak enak kalau buat karaoke, karena kita nggak jelas waktu ngedengerin suara vokal kita, karena suara vokal kita bakal campur sama musik dan nggak enak banget didengerin gitu. Beda sama pakai mixer teman-teman. Oke ya, kita lanjutin ke komentar selanjutnya. Kemudian dari Ardan Putra, Mas, ada speaker aktif yang makai baterai. Kalau dibesarkan suaranya putus-putus, kalau setengah suaranya bagus. Apa yang rusak, Mas? Yang rusak baterainya, Bang. Karena baterainya tuh nggak kuat waktu dipaksa untuk mengeluarkan daya sesuai sama volume yang dibesarkan tadi, sesuai dengan potensi yang dibesarkan tadi. Karena dia nggak kuat untuk mensuplai daya mesin, akhirnya suaranya jadi putus-putus gitu. Dia nggak kuat gitu. Biar charger aja. Jadi kayak Dilan pula. Gini, baterai itu nggak kuat. Jadi baterai itu harus diganti dengan yang baru. Gitu. Terus kata Muhammad Aziz Ikhwanda, kasus sama. Dipakai nyeng-nyong, suara tinggi, suara musik tiba-tiba pelan. Iya, nggak kuat baterainya bang, abang-abang. Baterainya nggak kuat, jadi baterainya tuh harus diganti dengan baterai yang baru. Coba cari di marketplace baterai yang kira-kira spesifikasinya sama. Spesifikasinya tuh bisa dilihat dari voltasenya berapa volt dan ampernya berapa. Kalau misalnya mau pakai ampere yang lebih tinggi boleh, tapi jangan terlalu besar ya, nanti mesinnya bisa rusak. Pakai aja ampere baterai yang lebih tinggi. Itu bagus juga gitu. Dan itu aja sih, kerusakannya itu terletak pada baterai. Kalau baterainya oke, otomatis suara kita nggak bakal putus-putus gitu. Sekarang gini teman-teman, mungkin teman-teman pernah pakai kaset tip yang menggunakan pita, itu kaset pita. Coba kalau misalnya gini, pernah nggak pakai kaset pita disetel di Walkman? Zaman itu tuh ada Walkman itu kalau untuk teman-teman milenial tahu lah ya. Kalau untuk generasi Z pasti nggak tahu tuh apa itu Walkman itu pemutar musik portable menggunakan baterai, dan yang diputar di situ adalah kaset pita. Nah, itu kita beli baterainya bukan baterai cas lagi, kita beli baterai di warung-warung gitu, di toko-toko kelontong terdekat. Kita pasang baterai itu. Nah, nanti kalau misal baterai itu udah agak melemah, itu suaranya ngeleor tuh, suara tuh gitu. Habis itu suaranya dia nggak putus-putus sih, dia suaranya meliut gitu. Kurang lebih aja kayak gitu. Karena itu meliut kenapa? Karena kan dia analog. Kalau digital nggak kayak gitu ternyata karakternya. Kalau digital tuh kalau supply tegangannya kurang, dia putus-putus jadinya. Kayak gitu ya teman-teman. Ini semoga jawaban saya bermanfaat. Yang udah saya jawab, nanti link video ini saya bakal kasih di kolom komentar. Nanti tonton aja, yang bakal premier di jam 7 malam ini atau lebih ya, karena sekarang udah 42 menit lepas dari pukul 18.
Moga-moga aja kalau udah uploadnya moga-moga aja internetnya lancar dan uploadnya cepet. Jadi nanti teman-teman bisa nonton jawaban yang udah saya kasih tahu ke kalian melalui video ini. Teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.